Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 461. Pertanyaan bagian 2 dari 3. Feng Yu berdiri di samping kepala arsitek untuk menjelaskan tentang fasilitas di pabrik. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bakatnya. Tapi Feng Yu hanya tahu untuk apa fasilitas itu. Dia tidak tahu tentang detail teknis. Mengapa mereka merakit mobil itu dengan tangan? Anda telah memberitahu saya sebelumnya bahwa produksi pabrik Anda menggunakan jalur produksi. Feng Yu juga terkejut. Perakitan dengan tangan hanya untuk prototipe dan sampel. Apakah ada model baru? Kenapa aku tidak menyadarinya? Li Mingde melangkah maju dan menjawab. Pemimpin, mobil ini menggunakan teknologi terbaik di pabrik kami dan setelah kami merakitnya, kami akan memberikannya kepada pemerintah sebagai hadiah tahun baru. Oh, teknologi terbaik. Mari kita pergi ke sana untuk melihat-lihat. Ini telah memicu minat kepala arsitek. Feng Yu ingat bahwa ini disebutkan dalam salah satu dokumen yang dia baca kemarin, dan Li Mingde telah memberitahunya. Tapi dia sudah lupa. Dua mekanik kelas 8 sedang mengerjakan mobil ketika mereka melihat sekelompok orang mendekati mereka. Salah satu dari mereka memarahi dengan tidak sabar. Kamu menghalangi cahaya. Bukankah saya mengatakan bahwa tidak ada yang harus mendekat ketika kita bekerja? Li Mingde mengerutkan kening. Siapa yang kau teriakkan? Li Mingde berbalik dan menjelaskan dengan malu. Ini adalah mekanik pabrik kami yang paling terampil, Tuan Liu, pekerja kelas 8. Tapi temperamennya agak tidak sabar. Li Mingde berbalik ke Tuan Liu dan berkata dengan suara lebih lembut. Liu tua, diam. Berhenti bekerja dulu. Liu mendongak dan melihat itu adalah Li Mingde. Dia berhenti bekerja dengan enggan dan menyadari bahwa ada banyak orang yang memandangnya. Ini, kepala arsitek, Tuan, pemimpin. Liu mengulurkan kedua tangannya untuk menjabat tangan kepala arsitek. Mata Li Mingde terbuka lebar. Sarung tangan yang Anda kenakan ditutupi dengan minyak. Bagaimana Anda bisa menjabat tangannya? Dia segera mendorong tangan Liu dan menatapnya. Mekanik lainnya berdiri di sana dengan linglung. Kepala arsitek tidak keberatan dengan minyak di sarung tangan Liu. Dia telah berpartisipasi dalam perang ketika dia masih muda, mengapa dia diganggu dengan oli mesin? Direktur pabrik cabang segera memberikan sepasang sarung tangan kerja baru kepada kepala arsitek dan dua pasang lainnya kepada Tuan Liu dan mekanik lainnya. Ini adalah lantai produksi pabrik. Itu normal bagi orang untuk memakai sarung tangan. Kalian berdua telah bekerja keras. Mobil ini menggunakan teknologi terbaik di pabrik. Tentu saja. Teknologi ini mungkin bukan yang terbaik di dunia, tetapi sudah pasti yang terbaik di China. Di sana, ada dua orang Rusia yang pernah menghadiri pameran mobil Jerman 2 tahun lalu. Mereka mengatakan bahwa teknologi kami telah menyusul teknologi mobil-mobil Eropa saat itu. Tuan Liu berkata dengan bangga. Zhu yang bertangan besi tiba-tiba bertanya. Berapa harga kendaraan ini? Apakah ini bisa diproduksi massal? Biayanya sekitar 1 juta. Produksi massal. Seharusnya tidak mungkin untuk saat ini. Mobil ini terlalu mahal. Tidak banyak orang yang mampu. Li Mingde menjelaskan. Berapa harga mobil asing dengan spesifikasi serupa? Sekitar 300.000 hingga 400.000 RMB. Li Mingde menjawab. Zhu yang bertinju besi menggelengkan kepalanya. Ada sedikit kekecewaan di matanya. Masih ada perbedaan yang signifikan dalam teknologi produksi mereka dengan produsen luar negeri. Biaya mereka hanya 300.000 hingga 400.000, dan biaya Anda sekitar 1 juta. Bagaimana Anda bisa bersaing? Feng Yu juga tidak berdaya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Meskipun dia telah banyak berinvestasi dalam RD, ini tidak dapat diubah dalam semalam. Setidaknya, perusahaan mesin telah mencapai sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh pabrikan mobil Cina lainnya. Feng Yu yakin bahwa dia akan mengejar ketinggalan dengan seluruh dunia. Mobil yang Anda produksi tidak boleh murah. Bagaimana penjualannya? Kami baru saja mulai menjual baru-baru ini. Kami belum memiliki banyak penjualan.
Tapi kami sudah menghubungi seorang pengusaha dari Rusia. Sebagian besar mobil kami akan diekspor ke luar negeri. Ekspor. Mobil kita bisa diekspor. Kepala arsitek terkejut. Mobil China bisa diekspor. Harga dan kualitas mobil kami sesuai dengan pasar Rusia. Tentu saja, kami dapat mengekspor ke Rusia. Wali kota Zhang juga telah bertemu dengan pengusaha Rusia itu. Feng Yu menyebut Zhang Ruiqiang. Zhang Ruiqiang mengangguk. Saya telah bertemu dengan pengusaha Rusia itu dan dia telah menandatangani perjanjian dengan perusahaan mesin untuk mengkonfirmasi harga pembelian mereka. Dia akan mengirimkan pesanannya setelah tahun baru. Bagus, 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 kata kepala arsitek. Saya percaya kendaraan Songjiang Motors yang diproduksi oleh perusahaan mesin adalah yang terbaik di China. Kesulitan apa yang dihadapi perusahaan Anda? Katakan padaku. Saya akan membantu Anda. Zhang Ruiqiang segera menarik Feng Yu kembali. Dia tahu karakter Feng Yu. Feng Yu berani mengajukan segala macam permintaan. Feng Yu tetap diam, tetapi Fu Guangzheng yang berbicara. Perusahaan mesin kami harus mendapatkan subsidi pemerintah yang sama seperti pabrikan patungan itu. Feng Yu telah berdiskusi dengan Fu Guangzheng dan Li Mingde. Status Fu Guangzheng sebagai warga Hong Kong bermanfaat. Dia adalah orang yang paling cocok untuk membuat permintaan ini. Selanjutnya, nama keluarganya adalah Fu. Salah satu keluarga berpengaruh di Hong Kong dan bahkan Asia. Kepala arsitek berbalik dan menatap Fu Guangzheng. Kamu pasti Xiao Fu dari Hong Kong. Ketika saya mengunjungi Hong Kong beberapa tahun yang lalu, saya telah bertemu paman tertua Anda. Bagaimana keadaannya sekarang? Identitas dan latar belakang Feng Yu dan yang lainnya telah diselidiki oleh orang-orang kepala arsitek. Terima kasih pemimpin telah bertanya. Paman saya dalam keadaan sehat. Tapi dia telah menggerutu tentang Hong Kong yang harus kembali ke tanah air kita lebih awal. Hahaha, katakan padanya bahwa aku akan mentraktirnya bebek packing ketika dia mengunjungi Beijing. Zhang Ruiqiang, siapkan laporan untuk Zhu Tinju Besi. Dia akan membantu Anda menyelesaikan semua masalah perusahaan mesin. Tidak peduli apakah ini perusahaan swasta atau perusahaan milik negara, selama ini adalah perusahaan Cina, kita harus mendukung. Di bawah bujukan pejabat yang menyertainya, kepala arsitek mengakhiri turnya ke perusahaan mesin kota Bing dan kembali ke hotelnya untuk makan siang. Setelah makan siang, dia masih harus mengunjungi tempat lain. Ketika semua pemimpin telah pergi, Feng Yu melambaikan tangannya. Li Tua, saudara Fu, ayo pergi makan siang. Semua orang telah melakukannya dengan baik hari ini. Kami akan mengadakan perayaan malam ini. Mereka telah menunjukkan kepada para pemimpin puncak kemampuan perusahaan mereka dan mendapatkan janji pemimpin akan bantuan pemerintah. Ini adalah akhir yang sempurna. Tetapi ketika hidangan disajikan, Feng Yu menerima telepon dari Zhang Ruiqiang yang memintanya dan Fu Guangzheng untuk segera pergi ke Wisma Provinsi. Pemimpin puncak ingin melihat mereka. Feng Yu dan Fu Guangzheng segera mengemudi ke sana. Keduanya bingung. Mengapa mereka dipanggil lagi? Ketika mereka tiba, mereka menemukan bahwa kepala arsitek telah pergi ke tempat lain dengan gubernur provinsi. Itu adalah pejabat tinggi lainnya, Iron Fist Zhu, yang ingin bertemu dengan mereka. Saya telah meminta Anda berdua di sini dengan sangat mendesak karena pejabat senior akan pergi ketika dia kembali dari kunjungannya di kota Bing. Kami masih harus pergi ke provinsi lain. Feng Yu dan Fu Guangzheng menyatakan bahwa mereka tidak keberatan datang. Xiao Fu, saya tahu Anda telah menginvestasikan cukup banyak uang di China beberapa tahun terakhir ini. Saya merasa ekonomi China akan segera pulih dan akan tumbuh pesat dalam beberapa tahun ke depan. Selain itu, saya orang China, dan saya harus melakukan bagian saya dalam mengembangkan ekonomi China. Fu Guangzheng menjawab. Feng Yu membenci Fu Guangzheng di dalam hatinya. Menjilat. Jangan bilang kamu juga tumbuh di bawah spanduk merah. Anda telah menginvestasikan diri Anda sendiri atau atas nama keluarga Anda. Zhu yang bertangan besi terus bertanya. Itu ide keluargaku. Fu Guangzheng menjawab dengan percaya diri. Itu adalah instruksi paman sulungnya. Saya sangat bersyukur bahwa Hong Kong memiliki pengusaha seperti keluarga Fu Anda. Sampaikan salamku untuk keluargamu.
Tangan besi Zhu berdiri dan berjabat tangan dengan Fu Guangzheng. Fu Guangzheng telah mewakili keluarga Fu, dan ini sudah cukup. Bagaimanapun, Fu Guangzheng bukanlah kepala keluarga Fu. Pada saat ini, Feng Yu merasa canggung. Pembicaraan ini sudah berakhir. Bagaimana dengan saya? Mengapa Anda menelepon saya? Bab 462. Pertanyaan bagian 3 dari 3 Xiao Feng, tetap di sini sebentar. Tangan besi Zhu memandang Feng Yu. Resume Anda menarik dan saya tidak tahu bagaimana menilai Anda. Tampaknya Anda memiliki pandangan ke depan yang lebih baik dan lebih pintar daripada banyak orang. Aku sangat penasaran. Saya suka membaca dan mencoba hal-hal baru. Apakah ini aneh? Kata Feng Yu. Hal-hal menjadi sedikit di luar kendali. Apakah dia akan membawa saya ke beberapa lab dan melakukan eksperimen pada saya? Ini juga tidak dianggap aneh. Anda hanya menggunakan teknologi yang berbeda untuk pelembab udara dan kipas tanpa pisau yang Anda ciptakan. Orang lain tidak berpikir untuk menggunakan teknologi ini dengan cara ini, tetapi Anda melakukannya. Betul sekali. Apakah ada masalah? Feng Yu bertanya dengan tatapan polos. Meskipun ini mungkin aneh, anak muda lebih kreatif. Jadi, saya bisa mengerti. Tapi saya sangat ingin tahu tentang pertama kali Anda membeli saham. Mengapa Anda membeli begitu banyak saham? Anda bahkan telah menggadaikan aset Anda untuk membeli saham. Anda sangat yakin dapat menghasilkan uang dari saham. Mata tangan besi Zhu tiba-tiba menjadi sangat tajam dan menatap Feng Yu. Aura seseorang dengan otoritas besar bisa dirasakan oleh Feng Yu. Saya tidak yakin saya akan menghasilkan banyak uang. Tapi saya tahu saya pasti akan mendapat untung. Betul sekali. Ketika China pertama kali memperkenalkan perdagangan saham, tidak ada batasan fluktuasi harian. Namun belakangan, pemerintah ingin menguasai pasar saham dan memberlakukan batasan. Ketika ini dimulai itu 1%, tetapi kemudian dikurangi menjadi 0,5%. Hal ini untuk mencegah saham berfluktuasi terlalu banyak. Tapi ini hanya harga resmi. Masih banyak perdagangan yang dilakukan secara pribadi. Tetapi setelah kepala arsitek mengakhiri kunjungannya ke selatan, batas fluktuasi harian ini juga dihentikan secara tiba-tiba. Pada hari itu, harga saham melonjak. Tidak ada yang bisa meramalkan ini terjadi. Tentu saja, Feng Yu tahu tentang ini. Tapi dia tidak akan pernah mengakui bahwa dia tahu dan tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa. Mengapa Anda begitu yakin bahwa Anda akan mendapat untung dari perdagangan saham? Di mana banyak orang membeli saham itu, harganya pasti akan naik. Pasar obligasi sudah begitu aktif, pasar saham pasti akan sama. Di luar negeri juga seperti ini. Hanya sesederhana ini. Tangan besi Zhu masih memiliki beberapa keraguan. Ya, hal ini sangat sederhana. Saat itu, keuntungan dari perdagangan obligasi negara sudah tidak banyak, jadi saya beralih ke saham. Saya juga tidak menyangka akan menghasilkan banyak uang dari saham. Jika saya tahu bahwa harga saham akan naik secara tiba-tiba, saya tidak akan menjual saham saya di masa lalu. Bukankah seluruh bangsa juga membeli saham? Apakah ada masalah? Feng Yu terus berpura-pura tidak tahu. Untungnya, dia telah menjual sedikit sahamnya sebelum kenaikan harga saham secara tiba-tiba. Ini menjadi bukti dia tidak mengetahui peningkatan mendadak. Lalu kenapa kamu tidak melanjutkan membeli saham? Saya tidak punya uang. Semua uang saya diinvestasikan dalam proyek otomotif perusahaan mesin. Jika saya masih punya uang, saya pasti akan terus berinvestasi di saham. Ini adalah penjelasan yang bagus, tapi tangan besi Zhu masih merasa ada yang aneh. Mengapa Feng Yu berani menggunakan seluruh asetnya untuk membeli saham? Tapi tidak ada bukti Feng Yu memanipulasi pasar. Jika Feng Yu terlibat dalam perdagangan orang dalam atau manipulasi pasar, tidak akan menjual sebagian sahamnya sebelum kenaikan harga saham secara tiba-tiba. Apa pandangan Anda tentang pasar keuangan China? Tangan besi Zhu ingin tahu bagaimana orang lain memandang pasar keuangan Tiongkok. Saat ini, masih banyak celah di pasar keuangan. Jika Feng Yu benar-benar ingin memanipulasi pasar, itu adalah hal yang mudah.
Untungnya, tidak ada dana asing yang masuk ke pasar keuangan China yang baru didirikan. Jika tidak, lembaga asing itu akan mengambil semua uangnya. Pasar saham China sangat kekurangan regulasi. Misalnya, pada Juli tahun ini, sebuah perusahaan delisting dari pasar saham China karena seorang pengusaha Hong Kong telah mengosongkan semua dananya. Pada bulan Agustus ketika IPO diluncurkan di Shenzhen, perkelahian pecah. Ini karena jumlah saham yang dikeluarkan untuk setiap kartu identitas adalah tetap. Tapi seseorang membawa ratusan kartu identitas untuk mengajukan saham. Orang-orang di belakang tidak bisa mendapatkan saham dan menjadi marah. Perkelahian pecah. Saat itu, banyak orang bergegas ke Shenzhen untuk IPO ini. Tiket kereta sudah habis terjual, dan calo tiket menaikkan harga tiket sebanyak 7 hingga 8 kali lipat. Pihak berwenang tidak punya pilihan selain mengizinkan lebih banyak aplikasi dalam upaya untuk menenangkan para investor itu. Setelah kejadian ini, saham perusahaan yang tidak terdaftar dikeluarkan di wilayah Sichuan. Dalam 3 hari, Shanghai Composite Index turun dari 1.500 poin menjadi 1.000. Hal ini menyebabkan panic selling, dan harga saham turun lebih jauh. Banyak investor menderita kerugian besar. Dewan Negara membentuk Komite Regulasi Sekuritas karena insiden ini. Zhu Tangan Besi adalah kepala komite ini. Pada saat yang sama, Komisi Regulasi Sekuritas China dibentuk. Tapi panitia dan komisi tidak bisa menyelamatkan pasar saham. Pasar saham terus turun, dan hampir turun di bawah 400 poin. Tangan Besi Zhu berpikir bahwa Feng Yu adalah salah satu orang paling awal yang berdagang saham. Dia harus memiliki beberapa pandangan. Namun setelah mendengar penjelasan Feng Yu, ia merasa Feng Yu bisa meraup untung dari perdagangan saham karena ia punya nyali dan keberuntungan. Pandangan saya pikir harus ada batas fluktuasi harian. Kita bisa mengikuti negara-negara maju itu. 10% akan menjadi batas yang baik. Bukankah kita memiliki Komisi Pengaturan Sekuritas China? Kita bisa membiarkan komisi untuk mengatur pasar dan memeriksa keuangan perusahaan-perusahaan yang terdaftar itu. Itu saja. Itu saja. Feng Yu memiliki beberapa keraguan. Dia tidak yakin apakah apa yang dia katakan akan mengubah sejarah. Jika sejarah telah menyimpang, maka sebagian besar pengalaman dan pengetahuannya dari kehidupan sebelumnya akan sia-sia. Pasar saham akan berkembang dengan baik bahkan jika telah mengikuti jalur aslinya. Bagaimanapun, tidak ada dana asing yang masuk ke pasar Cina, dan semua uang akan tetap ada di Cina. Bagaimana seharusnya kita mengatur perusahaan-perusahaan yang terdaftar itu? Pengungkapan keuangan. Perusahaan harus mengungkapkan laporan keuangan mereka kepada pemegang saham mereka. Sebelum sebuah perusahaan dapat terdaftar, komisi harus mempertimbangkan keuangan 3 tahun terakhir mereka dan 3 tahun mendatang. Perusahaan juga harus diaudit, dan akun mereka harus jelas. Perusahaan tidak bisa dicatatkan hanya karena mereka telah menghasilkan banyak keuntungan di tahun sebelumnya. Tangan Besi Zhu berpikir sejenak dan mengangguk, sepertinya kamu tahu banyak tentang keuangan. Tidak juga. Saya telah pergi ke Hong Kong dengan Fu Guangzheng dan telah belajar dari Tuan Fu Rongqi selama beberapa waktu. Tuan Fu Rongqi sangat baik dengan pasar keuangan. Feng Yu menggunakan Fu Rongqi sebagai perisainya. Fu Rongqi terkenal di seluruh Asia karena investasinya di pasar keuangan. Feng Yu benar-benar ingin memberitahu Zhu Tinju Besi bahwa meskipun pasar saham berkinerja buruk tahun ini, pasar akan pulih setelah saham RMB diterbitkan. Pasar bull akan berlanjut sampai sekitar pertengahan tahun depan. Feng Yu ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan uang. Tapi sekarang, dia memutuskan untuk tidak terlibat. Dia hanya akan membiarkan Wu Zigang dan yang lainnya berinvestasi sedikit. Apakah itu Aiwa perusahaanmu? Zhu Tangan Besi tiba-tiba bertanya. Saya adalah pemegang saham utama. Dia juga tahu tentang ini. Dia telah mengubah topik. Apakah dia percaya apa yang saya katakan tentang pasar saham? Membeli lebih dari perusahaan Jepang dan masih mengelolanya dengan baik. Bagus. Xiao Feng, apakah kamu tertarik untuk datang dan bekerja di Dewan Negara setelah kamu lulus? Sial, saya diburu oleh salah satu pejabat paling senior China. Jika ini ada di kehidupan Feng Yu sebelumnya, dia pasti akan setuju.
Tapi sekarang, dia tidak tertarik. Pejabat pemerintah memiliki terlalu banyak aturan, dan akan melelahkan bekerja untuk Iron Fist Su. Feng Yu tidak akan pernah ingin mengalaminya. Terima kasih atas tawaranmu. Tapi saya masih lebih suka berbisnis. Tidak peduli apa yang saya kerjakan karena saya masih berkontribusi untuk negara kita, bukan? Aku tidak akan memaksamu. Baiklah. Itu saja untuk hari ini. Aku harus kembali bekerja. Selamat tinggal, Pak. Tangan besi Zhu mengerutkan kening ketika dia melihat ke belakang Feng Yu. Dia merasa bahwa Feng Yu ini bukan pemuda berusia 20 tahun, melainkan seseorang berusia 40-an atau 50-an. Tangan besi Zhu masih memiliki banyak pertanyaan untuk Feng Yu, tetapi dia tidak punya waktu. Dia akan menanyakan pertanyaan itu di lain waktu. Pemuda ini sangat menarik. Setelah meninggalkan kamar Iron Fist Zhu, Feng Yu merasa lega. Dia berada di bawah tekanan besar ketika dia berbicara dengan Iron Fist Zhu. Feng Yu bertanya-tanya apakah dia juga bisa memiliki aura ini ketika dia memiliki ratusan miliar di masa depan. Saya harus pergi ke perusahaan saya di Jepang untuk berlatih. Bahkan jika saya tidak dapat memiliki aura ini, saya juga akan merasa lebih baik dari mendengarkan sanjungan Kameda Masao. Bab 463. Pertukaran siswa Fu Guangzheng sedang menunggu Feng Yu di luar ruangan. Setelah mereka naik mobil, Fu Guangzheng tidak bertanya apa yang dibicarakan Feng Yu dan pemimpin di ruangan itu. Dia bisa tahu dari bahwa Feng Yu masih dalam suasana hati yang baik, jadi diskusi mereka seharusnya bukan tentang hal-hal buruk. Kekhawatiran Feng Yu telah diselesaikan sementara. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Dalam beberapa tahun lagi, status pengusaha akan meningkat dan kerajaan bisnisnya harus didirikan. Feng Yu tidak akan khawatir lagi. Beberapa tahun ini, Feng Yu harus low profile. Di era ini, menjadi terlalu sukses bukanlah hal yang baik. Dia juga mempertimbangkan apakah dia harus mendapatkan perlindungan atau perisai untuk menghindari pemantauan pejabat tinggi. Saudara Fu, apakah Universitas Hong Kong dan China bertukar mahasiswa? Fu Guangzheng berkedip. Kamu ingin belajar di Universitas Hong Kong? Kenapa kamu ingin pergi ke sana? Belajar, tentu saja. Fu Guangzheng memandang Feng Yu. Siapa yang akan percaya bahwa Anda pergi ke sana untuk belajar? Aku akan membantumu bertanya-tanya. Jika ada, keluargaku seharusnya bisa mengamankan tempat untukmu sebagai siswa pertukaran. Ini akan memenuhi impian orang tua Feng Yu untuk mengirimnya ke luar negeri untuk belajar dan masih tetap dekat dengan China. Dia juga dapat memantau pasar Cina dengan cermat. Selain itu, ia juga bisa mengikuti pasar keuangan negara lain di Hong Kong. Yang terpenting, Universitas Hong Kong tidak seketat China. Feng Yu akan memiliki banyak waktu luang untuk bisnis dan investasinya. Pada malam hari, ada perayaan, dan setelah menetapkan arah masa depan perusahaan dan beberapa masalah kecil lainnya, Feng Yu kembali ke Beijing. Fu Guangzheng juga mengunjungi pabrik cabang lainnya sebelum kembali ke Hong Kong. 3 hari kemudian, Feng Yu menerima telepon dari Fu Guangzheng. Apa? Anda mengatakan Universitas Beijing tidak bisa. Ini tidak seharusnya. Peringkat Universitas Beijing mungkin tidak tinggi, tetapi itu juga salah satu universitas top China. Kenapa Universitas Hong Kong tidak mengizinkan pertukaran pelajar? Fu Guangzheng menjelaskan, dan Feng Yu akhirnya mengerti. Itu bukan karena Universitas Beijing tidak memenuhi syarat. Itu karena semua universitas China tidak diizinkan. Pertukaran pelajar dimulai dari program pertukaran pelajar internasional. Tujuan dari program ini adalah agar para siswa dapat merasakan budaya dan lingkungan dari negara lain. Ini dimulai oleh Amerika, dan Cina bukan bagian dari program ini. Tidak heran Feng Yu bertanya-tanya, dan Universitas Beijing hanya memiliki mahasiswa asing, tetapi tidak ada siswa pertukaran. Universitas Hong Kong memang memiliki siswa pertukaran, tetapi universitas terutama bertukar siswa dengan Inggris dan negara lain. 2 tahun lalu, dengan bantuan pemerintah China, China juga mulai melakukan pertukaran mahasiswa dengan Universitas Hong Kong. Tapi itu hanya untuk 2 universitas di Guangdong. Kedua universitas ini adalah satu-satunya universitas di China yang memiliki pertukaran pelajar.
Alasan utamanya adalah mahasiswa Hong Kong University tidak mau ditukar dengan universitas di China. Mereka memiliki kesan bahwa Cina terbelakang dan miskin. Mereka menolak pergi ke Cina. Provinsi Guangdong adalah yang terjauh yang bisa mereka terima karena lebih dekat ke Hong Kong. Beijing University sempat ingin bermitra dengan Hong Kong University, namun kedua universitas tersebut hanya memiliki program pertukaran profesor dan program interaksi mahasiswa. Program pertukaran pelajar tidak berhasil meskipun fakta bahwa Hong Kong akan kembali ke Cina dalam beberapa tahun. Pertukaran hanya dapat dilakukan jika mahasiswa dari kedua universitas setuju. Tidak mungkin Universitas Beijing mengirim mahasiswanya ke Hong Kong, dan tidak ada mahasiswa Universitas Hong Kong yang pergi ke Beijing. Saudara Fu, saya pikir Anda harus bisa mengurus masalah kecil ini. Aku akan menunggu kabar baikmu. Fu Guangzheng terdiam. Tapi memang ada solusi. Dia bisa menawarkan beasiswa kepada siswa atau pekerjaan di perusahaan keluarga Fu setelah mereka lulus. Pasti akan ada siswa yang mau. Ada juga banyak mahasiswa miskin di Universitas Hong Kong. Keluarga kaya itu akan menyekolahkan anaknya ke universitas di Inggris. Keluarga Fu seperti ini. Bagaimanapun, Hong Kong masih merupakan koloni Inggris sekarang, dan mereka diizinkan untuk mendaftar ke universitas di Inggris. Universitas Hong Kong baru menjadi terkenal dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum itu adalah universitas yang tidak dikenal. Tunggu, Saudara Feng. Saya telah bertanya-tanya. Ada dua jenis program pertukaran. Satu jenis adalah per semester, dan yang lainnya adalah 1 tahun. Yang mana yang kamu mau? Fu Guangzheng ingin memastikan bahwa dia melamar jenis program yang benar untuk Feng Yu. Tentu saja program 1 tahun. Ini akan dimulai selama tahun ketiga saya, dan saya akan kembali ke Beijing untuk tahun terakhir saya. Apakah ini masalah? Ini mungkin masalah bagi orang lain, tapi tidak masalah bagi keluarga Fu kita. Lalu jurusan apa yang kamu pilih? Universitas Hong Kong tidak memiliki program manajemen. Sial, Universitas Hong Kong tidak memiliki mata kuliah manajemen. Tetapi Feng Yu ingat bahwa Hong Kong kecil dan memiliki beberapa universitas. Itu normal bagi universitas untuk tidak memiliki semua mata kuliah. Sepertinya dia harus pindah jurusan. Kamu punya rekomendasi bagus. Fakultas terbaik di Universitas Hong Kong kami adalah Fakultas Seni. Fakultas ini memiliki gadis paling banyak. Fu Guangzheng menjawab. Feng Yu menjawab tanpa daya. Siapa yang peduli dengan gadis-gadis? Aku akan pergi ke sana untuk belajar. Kamu bukan untuk para gadis. Bagus. Anda dapat memilih sekolah bisnis atau keuangan. Anda harus tertarik dengan mata pelajaran ini. Fu Guangzheng ragu. Jika Feng Yu tidak datang ke Universitas Hong Kong untuk perempuan. Belajar. Omong kosong. Feng Yu telah melewatkan kelas berkali-kali di Universitas Beijing. Dia pasti tahu bahwa ada banyak gadis cantik di Universitas Hong Kong. Mudah untuk menyelesaikan masalah program pertukaran ini, tetapi itu sangat merepotkan. Ini bukan kasus sederhana dari kedua universitas berkomunikasi satu sama lain. Fu Guangzheng bertindak sangat cepat. Dia menyumbangkan sejumlah uang ke Universitas Hong Kong, dan dekan berjanji untuk mendorong program pertukaran ini. Namun dekan juga menyebutkan bahwa tidak hanya sekolah dan siswa yang harus setuju untuk mengikuti program ini. Persetujuan juga harus diperoleh dari pemerintah Hong Kong dan pemerintah China. Program pertukaran sebelumnya dengan Universitas Guangdong adalah selama 1 semester. Program 1 tahun berbeda dan lebih sulit untuk mendapatkan persetujuan. Untungnya, keluarga Fu berpengaruh dan bahkan gubernur Hong Kong harus memberi mereka wajah. Dengan demikian, pihak Hong Kong diselesaikan. Feng Yu secara pribadi memberitahu Universitas Beijing tentang program ini. Di Universitas Beijing, Feng Yu masih memiliki pengaruh. Ketika universitas mendengar bahwa Universitas Hong Kong tertarik untuk bertukar siswa, para pemimpin sekolah sangat bersemangat. Jika mereka dapat memulai program pertukaran dengan Universitas Hong Kong, itu akan menjadi signifikan. Ini adalah kesempatan bagi warga Hong Kong untuk memahami daratan dengan lebih baik dan akan membantu integrasi dengan Hong Kong setelah kepulangan. Selain itu,
Beijing adalah ibu kota Tiongkok dan Universitas Beijing mewakili pendidikan tingkat atas Tiongkok. Tapi masih ada sedikit masalah. Sebagian besar siswa Hong Kong tidak berbicara bahasa Mandarin. Akan sulit bagi mereka untuk berkomunikasi. Setelah berbicara dengan Universitas Hong Kong memutuskan untuk mengirim siswa bahasa Mandarin mereka untuk program pertukaran. Universitas Beijing adalah universitas terbaik di dunia untuk studi bahasa Mandarin. Untuk mencegah kecelakaan, Feng Yu meminta Fu Guangzheng mendaftarkan namanya untuk program ini dari pihak Hong Kong. Feng Yu tidak ingin namanya tercoreng oleh beberapa siswa yang memiliki koneksi kuat. Meskipun dia akan menonjol dengan cara ini, itu lebih aman. Sekarang, semuanya sudah siap dan tinggal menunggu persetujuan pemerintah Inggris. Tetapi sebelum Feng Yu mendapat berita, dia menerima pemberitahuan dari CCTV bahwa pelelangan slot iklan akan dimulai. Feng Yu diundang untuk berpartisipasi. Bab 464. Lelang yang dicurangi. Apakah pria jelek itu si Yuzu? Dia juga ingin beriklan di CCTV. Feng Yu bergumam pada dirinya sendiri. Orang ini akan dikenal sebagai salah satu dari pasangan Cina pendek jelek kaya di masa depan. Feng Yu ingat bahwa si Yuzu seharusnya baru saja memasuki bisnis dan dia mulai dengan perusahaan teknologi. Giant Group seharusnya belum meluncurkan produk kesehatannya. Dia seharusnya masih menjual kartu bahasa Mandarin. Mengapa dia melelang slot iklan? Bukankah seharusnya dia mencari perusahaan untuk menjual produknya? Tunggu, itu pelatih Ma. Dia adalah pelatih lari jarak jauh. Kenapa dia ada di sini di CCTV? Sial, dia masih kenal wakil kepala stasiun. Apa yang dia iklankan? Tentara keluarga Ma ingin melakukan perekrutan. Di Cina, pelatih mana yang memiliki teknik dan pelatihan terbaik untuk lari jarak menengah hingga jauh? Pelatih Bu. Feng Yu melihat pelatih Ma memperkenalkan seseorang kepada wakil kepala stasiun. Jelas bahwa mereka memanfaatkan koneksi mereka untuk melewati pintu belakang. Feng Yu melambai ke Zhong Qingxian, yang masih cukup jauh. Feng Yu memperhatikan bahwa Zhong Qingxian sedang menatap seorang pria. Siapa pria itu? Kenapa kau menatapnya? Feng Yu bertanya. Bos lebay sih. Orang-orang dari perdagangan yang sama adalah musuh. Tidak heran Zhong Qingxian menatapnya. Tampaknya dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, ini adalah tahun ketika Lebay Si pertama kali beriklan di CCTV. Setelah ini, minuman yogurt Lebay Si menjadi terkenal dan penjualannya berlipat ganda selama 10 tahun berikutnya. Itu dianggap sebagai keajaiban. Tunggu, mengapa bos Lebay Si berjabat tangan dengan pelatih Ma? Mereka saling kenal. Oh ya, pelatih Ma menjadi terkenal karena Olimpiade tahun ini. Wang Junxia dan banyak atlet lari jarak jauh China lainnya dilatih oleh pelatih Ma. Karena kinerja atletnya yang luar biasa di pertandingan Olimpiade, pelatih Ma muncul di TV beberapa kali. Seluruh China tahu siapa dia. Feng Yu melihat banyak pengusaha sukses yang muncul di TV selama kehidupan sebelumnya selama lelang slot iklan ini. Tapi Feng Yu tidak mendekati mereka. Sebagian besar dari mereka akan bangkrut dalam beberapa tahun, dan salah satunya adalah si Yuzu. Feng Yu memutuskan untuk menjadi investor malaikat yang muncul di depan mereka selama masa-masa tersulit mereka. Wahahaha. Semuanya tolong tenang. 1993 slot iklan CCTV akan segera dimulai. Kali ini, beberapa slot iklan akan menggunakan lelang penawaran tertutup. Semua penawar akan menulis jumlah penawaran pada selembar kertas dan masing-masing dari Anda akan memiliki satu kesempatan. Kami akan mentabulasi tawaran dan pemenangnya akan. Lelang penawaran segel diusulkan oleh manajemen puncak CCTV. Mereka merasa bahwa lelang semacam ini dapat mengungkapkan berapa harga tertinggi yang ada dalam pikiran para pengusaha ini. Mereka tidak dapat menggunakan harga Taihua Trading sebagai patokan. Mungkin ada seseorang yang lebih murah hati dari Feng Yu. Slot pertama adalah slot 15 detik sebelum berita. Feng Yu melihat sekeliling dan melihat semua orang menulis di selembar kertas. Mereka semua berusaha menyembunyikan apa yang mereka tulis dengan tangan dan tubuh mereka. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, lelang slot iklan dimulai pada tahun 1995.
Slot pertama dijual seharga 31 juta RMB ke penyulingan Kongfuyan, dan penjualan Baijiu mereka meningkat lebih dari 10 kali lipat. Feng Yu berpikir sejenak dan menulis 12,02 juta RMB. Dia merasa bahwa dia harus menang dengan tawaran ini. Dia tidak keberatan bahkan jika dia kalah. Jika harganya lebih tinggi itu tidak akan sepadan. Bos Kongfuyan juga menulis tawarannya di atas kertas. Dia ingin menulis 10 juta, tetapi dia merasa bahwa orang lain juga akan menawar jumlah ini. Jadi, dia mengubah jumlahnya menjadi 11 juta. Bahkan jika dia harus mendapatkan pinjaman dari bank, dia juga harus beriklan di CCTV. Bos Lebaisi juga menuliskan tawarannya. Dia menulis 11,01 juta. Pan Ning mencatat 11,2 juta RMB. Perusahaannya, Ronsen Refrigerator Co., adalah perusahaan yang mengembangkan lemari es 2 pintu pertama di China. Feng Yu mengalami kesulitan menjual lemari esnya di masa lalu karena produk Ronsen sudah ada di pasar Cina. Kulkas mereka berkualitas baik dan murah. Zhang Ruimin, Li Dongsheng dan pengusaha lainnya hanya menghasilkan tinggi sebesar 7 juta RMB. Jelas bahwa mereka tidak akan memenangkan slot ini. Feng Yu curiga bahwa lelang ini dicurangi. Jika tidak, mengapa CCTV tidak mengungkapkan penawaran di depan semua orang dan mereka harus pergi ke ruangan lain untuk membuat tabulasi penawaran. Pada saat ini, banyak orang melihat pagar mereka. Beberapa dari mereka mengangkat kepala dan tersenyum percaya diri, dan beberapa kecewa. Apakah ada seseorang di dalam yang memberi mereka yang terbaru? Ini seharusnya tidak mungkin. Orang-orang ini tidak memiliki ponsel dan bagaimana mereka dapat mengubah tawaran mereka. Setelah menunggu beberapa saat, Cheng Baojun keluar sambil tersenyum dan menunjukkan formulir penawaran. Pemenang slot ini adalah Lebaisi. Tawaran yang menang adalah 12,1 juta. Bos Lebaisi berdiri dan melambai ke semua orang dengan bangga. Feng Yu mengerutkan kening. Kebetulan, dia memenangkan tawaran Feng Yu kurang dari 100 ribu. Feng Yu memandang Cheng Baojun dan memperhatikan bahwa dia menghindari melihat Feng Yu. Sesuatu pasti terjadi. Ini adalah slot terbaik dan seseorang telah merebutnya darinya. Selanjutnya adalah slot iklan setelah berita. Slot ini juga 15 detik. Anda semua dapat mulai menulis tawaran Anda sekarang. Feng Yu memikirkan keefektifan slot ini dan menulis 5,11 juta. Pan Ning menulis 5,02 juta, dan Bos Kongfuyan menulis 5,04 juta. Kali ini, Lebaisi memilih untuk keluar. Ketika Ronsen Refrigerator Co. memenangkan slot dengan 5,21 juta RMB, Feng Yu marah. Chief Cheng, mengapa kamu hanya melambaikan formulir penawaran itu dan tidak menunjukkannya kepada kami? Feng Yu berteriak. Wajah Cheng Baojun berubah dan tersenyum. Apa masalahnya? Jangan bilang bahwa Anda tidak tahu berapa banyak yang Anda tulis di formulir penawaran. Siapa di antara Anda yang berani mengklaim bahwa Anda telah mengajukan tawaran yang lebih tinggi daripada Ronsen? Pan Ning memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Untungnya, dia telah membayar seseorang. Jika tawarannya sedikit lebih rendah dari tawaran tertinggi, ia akan menambahkan 100 ribu RMB lebih banyak daripada tawaran tertinggi untuk membeli slot. Feng Yu melihat seringai di wajah Cheng Baojun. CCTV terlalu tak tahu malu untuk mencurangi lelang ini. Tapi Feng Yu lupa bahwa CCTV telah menjanjikannya slot sebelum dan sesudah ramalan cuaca. Memang, kali ini Feng Yu menuliskan dua angka dan tawaran yang menang sama sekali berbeda dari apa yang dia tulis. Tapi dialah pemenangnya. Brengsek. Jika Anda memberitahu saya tentang ini sebelumnya, saya akan meningkatkan tawaran saya untuk 2 slot sebelumnya sebesar 1 juta atau bahkan 10 juta. Saya ingin melihat bagaimana Anda masih bisa mengatur lelang ini. Pelelangan berlangsung sangat cepat. Sebagian besar staf di CCTV ada di sana untuk membantu. Juga, para pengusaha tidak menawar setiap slot. Satu-satunya orang yang menawar setiap slot adalah Feng Yu. Lebaisi, Ronseng, Little Swan, dan perusahaan lainnya masing-masing telah memenangkan slot Primetime selama segmen lelang ini. Feng Yu telah memenangkan 4 slot Primetime.
Ada perbedaan mencolok jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana ia memiliki sebagian besar slot primetime. Feng Yu harus mengubah cara dia mengiklankan produknya. Internet baru saja dimulai, dan sangat sedikit orang di China yang memiliki PC. Belum ada iklan internet. Iklan TV masih menjadi saluran utama. Feng Yu sangat tidak senang dengan pelelangan ini. Dia ingin berbicara dengan Cheng Baojun. Jika Cheng Baojun menolak untuk membantunya, dia akan mencari atasannya. Dia akan membatalkan sponsornya pada malam gala festival musim semi dan akan bekerja dengan stasiun TV lain untuk upacara penghargaan makan malam gala hari tahun baru berikutnya. Bab 465. Penempatan produk di malam gala. Cheng Baojun berusaha menghindari tatapan mata Feng Yu selama penandatanganan kontrak. Feng Yu menandatangani kontrak dan melemparkan pena di atas meja. Kepala Cheng, apa yang terjadi? Bukankah seharusnya kamu memberiku penjelasan? Maksud kamu apa? Lelang ini adil dan terbuka. Apakah ada masalah? Betulkah? Karena tidak ada masalah, keluarkan semua formulir penawaran dan tunjukkan kepada semua orang. Jika tidak, saya akan mencari atasan dan melihat apa yang mereka katakan. Saya pikir jika orang lain tahu bahwa lelang ini dicurangi, slot iklan CCTV tidak akan dijual tahun depan. Feng Yu mencibir. Ah, hahaha. Manajer Feng, ini adalah slot yang bukan untuk pelelangan. Ada beberapa waktu yang tidak buruk. Anda dapat memilih waktunya terlebih dahulu. Saya akan mengumumkan sisanya kepada yang lain. Cheng Baojun tertawa dan memberikan daftar slot iklan kepada Feng Yu. Harga slot juga dinyatakan dalam daftar. Feng Yu mengangguk. Cheng Baojun ini tahu bagaimana menyenangkannya. Tetapi ketika Feng Yu melihat harga slot di daftar, dia mengutuk. Sial, CCTV telah menaikkan harga sebesar 30%. Apakah mereka berpikir bahwa orang-orang menawar harga tinggi untuk slot primetime dan mereka dapat menaikkan harga slot lainnya? Saya ingin semua slot ini. Beri aku diskon. Feng Yu memberikan daftar yang ditandai kembali ke Cheng Baojun. Cheng Baojun melihat daftar itu. Feng Yu telah memilih 16 slot. Dia tidak berani memberikan diskon Feng Yu untuk beberapa slot. Manajer Feng, Anda telah memilih terlalu banyak slot. Apakah perusahaan Anda memiliki begitu banyak iklan? Saya pikir setengah dari ini akan berhasil. Buang-buang uang jika Anda membeli begitu banyak slot. Saya bisa memberi Anda diskon 2%. Saya punya banyak perusahaan. Slot ini bahkan mungkin tidak cukup. 2% juga dianggap diskon. 5%. Itu diselesaikan. Pergi dan siapkan kontraknya. Aku masih harus menghadiri latihan terakhir untuk upacara penghargaan hari tahun baru. Cheng Baojun membuat perhitungan mental. Diskon 5% hampir 1 juta RMB. Namun secara keseluruhan, slot iklan ini terjual beberapa juta lebih banyak dari tahun lalu. Juga, Feng Yu mungkin pergi ke petinggi jika dia tidak memberi Feng Yu diskon. Meskipun petinggi tahu tentang pelelangan yang dicurangi, ini akan menempatkan Cheng Baojun dalam posisi yang buruk. Dia mungkin juga mendukung Feng Yu dan memberinya diskon. Feng Yu menandatangani kontrak dan Cheng Baojun mengantar Feng Yu ke pintu secara pribadi. Feng Yu menandatangani kontrak dan ini membuktikan bahwa kenaikan 30% dalam tarif dapat diterima oleh pasar. Cheng Baojun telah berhasil meningkatkan pendapatan CCTV lagi. Feng Yu tidak berniat menghadiri upacara penghargaan tahun ini. CCTV telah memberitahu asosiasi bahwa tidak apa-apa bagi perusahaan untuk memasang spanduk. Namun penonton tidak diperbolehkan meneriakkan slogan-slogan. Jadi itu. Bagaimanapun, Feng Yu sudah merencanakan untuk mengiklankan produknya melalui penempatan produk di pertunjukan. Upacara tahun ini juga direkam. Namun mulai tahun depan acara ini akan ditunda penayangannya. Dalam beberapa tahun, upacara ini akan menjadi siaran langsung. Penonton TV masih lebih memilih siaran langsung, dan siaran langsung adalah bukti popularitas program ini. Feng Yu mendapatkan hak program setelah upacara. Dia menyerahkan rekaman itu kepada Jiang Wanmeng untuk membuatnya menjadi VCD. VCD ini tidak akan dijual. Ini akan menjadi hadiah gratis yang datang bersama dengan pemutar VCD.
Setelah tahun baru itu adalah ujian untuk Feng Yu. Ketika ujian selesai, Feng Yu tetap di Beijing sementara semua temannya kembali ke rumah untuk perayaan tahun baru Imlek. Tahun ini, Feng Yu mungkin harus menghabiskan tahun baru Imleknya di Beijing. Selama latihan untuk upacara penghargaan, Feng Yu menyebutkan bahwa panggung upacara penghargaan hari tahun baru ini hampir lebih baik daripada malam gala festival musim semi. Kepala stasiun Jia menjawab bahwa itu karena mereka tidak memiliki cukup anggaran. Feng Yu tahu apa yang diinginkan kepala Jia. CCTV menginginkan dana. Ini adalah kesempatan bagus untuk Feng Yu. Dia segera berdiskusi dengan kepala Jia tentang mensponsori malam gala. Feng Yu tidak hanya mensponsori CCTV seperti ini. Dia ingin menjadi direktur untuk program tersebut, tetapi CCTV tidak dapat menyetujui permintaan ini. CCTV hanya dapat memungkinkan Feng Yu untuk berbicara dalam dekorasi panggung dan pertunjukan. Inilah yang diinginkan Feng Yu. Tidak hanya dia akan menempatkan produk perusahaannya di meja VIP di depan panggung jika alat peraga pertunjukan memiliki meja, tetapi dia juga akan menempatkan superfansnya di atasnya. Feng Yu masih membuat beberapa saran dan perubahan untuk naskah beberapa pertunjukan untuk memasukkan iklannya. Saya sponsor untuk program khusus ini. Jadi, seharusnya tidak terlalu banyak untuk melihat produk saya dari dekat selama siaran. 3 detik akan berhasil. Efek iklan lebih efektif pada program khusus ini daripada berita. Tapi tahun ini, Baldi Chen dan Zhu Ximao tidak tampil, dan Feng Yu merasa ini sangat disayangkan. Duo ini adalah duo komedi paling populer di Cina. Kenapa tidak ada pertunjukan untuk anak-anak selama malam gala ini? Tambahkan beberapa pertunjukan lagu anak-anak. Setidaknya harus ada 2 lagu. Satu lagu akan menjadi Tanah Air Kita Adalah Taman, dan yang lainnya adalah I Am a Little Green Dragon. Harus ada beberapa karakter kartun menari bersama dengan lagu-lagu ini. Saya pikir karakter kartun Lehaha cocok untuk peran ini. Selama upacara penghargaan pada hari tahun baru, penampilan paling populer adalah sekelompok anak-anak yang menyanyikan I Am a Little Dragon dan bukan sandiwara komedi atau penyanyi Hong Kong dan Taiwan. Saya memiliki tanduk dan ekor di punggung saya. Tidak ada yang tahu berapa banyak rahasia yang saya miliki. Saya seorang anak naga kecil, anak naga kecil, anak naga kecil. Saya punya banyak rahasia, rahasia, rahasia. Saya tidak akan memberitahu Anda, tidak memberitahu Anda, tidak memberitahu Anda. Feng Yu sudah lama tidak menonton TV dan tidak tahu bahwa Little Dragon Boy sudah ditayangkan. Kartun ini bahkan lebih populer daripada Journey to the West. Bahkan orang dewasa pun menyukainya. Ketika anak-anak membawakan lagu ini, pria berusia 30-an dan 40-an ikut bernyanyi. Feng Yu terkejut. Setelah upacara penghargaan, Feng Yu memberitahu Zhong Qingxian untuk segera menandatangani anak itu sebagai juru bicara produk mereka. Bintang komersial susu Ade Lehaha akan menjadi anak itu. Tahun ini, anak ini akan lebih populer daripada Jin Ming. Jika Lehaha memanfaatkannya untuk mempromosikan minuman yogurt Lehaha, banyak anak yang akan membeli minuman Lehaha. Pada paruh kedua tahun 1992, Lehaha telah memperkenalkan minuman susu dan teh hijau Ade. Namun pasar tidak merespon dengan baik. Produk ini tidak sepopuler solusi kesehatan anak Lehaha. Tahun ini, Lebaisi telah membeli slot iklan Primetime. 1993, Lehaha tidak akan memenangkan pasar minuman yogurt. Tapi solusi lisan Lehaha masih nomor 1. Mereka tidak memiliki pesaing. Jika mereka memasang beberapa iklan untuk minuman teh hijau mereka, harus ada beberapa penjualan. Tahun lalu, Lehaha tidak mengiklankan produk ini, tetapi mereka tidak merugi. Tahun ini, dengan adanya iklan, seharusnya hasilnya lebih baik. Pertunjukan sulap ini terlalu membosankan. Jeruk dan apel yang muncul dari udara tipis terlalu mainstream. Jika pesulap membuat Aiwa Walkman muncul, dia bisa memberikannya kepada salah satu penonton. Juga item dalam pertunjukan crosstalk lelang oleh Feng Gong dan Maji harus diubah menjadi produk kami. Walkman, Superfan, VCD player dan bahkan sepeda motor. Penampilan mereka harus realistis. Drama komedi Zhang Guoli, jual, juga bisa menjual produk kami.
Setelah pertunjukan mereka, produk-produk tersebut dapat diberikan kepada para pengisi acara dan staf CCTV. Kepala Jia telah membiarkan Feng Yu membantu mengatur panggung dan merencanakan pertunjukan, tetapi Feng Yu memanfaatkan ini untuk menempatkan semua produknya ke dalam pertunjukan. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.